Shalom Sobat Muda MTV, dimanapun berada pada saat malam hari ini. Bersyukur kita kembali berjumpa walaupun tidak secara langsung di dalam ibadah pemuda pada malam hari ini. Bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa, saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pada saat hari ini kami boleh rasakan ya Tuhan. Dan kami sebentar akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati, menyertai dari awal hingga berakhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita, rasa sukacita kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita naikkan pujian ini, sukacita. Sambil bertepuk tangan kita naikkan pujian ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Vikaris Firman Christian.
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kepada hamba-Nya, Vikaris Firman Christian, dipersilakan. Oke, shalom rekan-rekan pemuda MTV yang ada di Samarinda atau dimanapun berada hari ini. Terima kasih kepada tim pelayanan yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan, dan pastikan teman-teman semua yang ada di rumah hari ini juga menikmati pujian penyembahan, mengikutinya dan menghayati betul-betul ketika menyanyi buat Tuhan, ketika berdoa sungguh-sungguh hati terarah kepada Tuhan, dan itu pasti akan membuat kita menikmati ibadah ini sekalipun berbeda. Kita masih beribadah dari rumah masing-masing, dan tetaplah fokus kepada Tuhan untuk pujian penyembahan. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, saudara-saudaraku yang saya kasihi, hari ini kita merenungkan tentang peristiwa yang begitu luar biasa, yang agung, yang kita sudah peringati. Bagaimana Tuhan sudah berkarya bagi kita. Dia telah mati dan Dia telah bangkit. Peristiwa ini adalah peristiwa yang begitu besar, karya Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita. Patutlah kita mensyukurinya, patutlah kita selalu mengingatnya, mengenangnya, supaya iman kita terus kuat di dalam Tuhan, dan kita betul-betul tahu alasan mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang benar, adalah ketika kita betul-betul menyadari, memahami peristiwa agung tentang kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia menang atas maut. Maut tidak bisa mengalahkannya. Saudara, siapapun di dunia ini, siapapun yang bisa kita sebutkan, tidak pernah akan bisa menang atas maut. Hanya satu pribadi yang bisa menang atas maut, yaitu Tuhan itu sendiri.
Karena tidak ada yang bisa melebihi Dia, tidak ada yang bisa menahan Dia, tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Dia di atas segala-galanya, Dia menang atas segala-galanya, termasuk maut. Siapa yang percaya kepadanya akan mengalami kemenangan atas maut juga. Maukah saudara dan saya kita menerima Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang benar. Dia adalah juru selamat, Dia yang menang atas maut, dan kita menerima Dia, kita juga akan menang atas maut selama-lamanya. Kita hidup bersama dengan Dia. Nah, sekarang kita melihat dari masa-masa ini sekarang, kalau kita melihat peristiwa yang terjadi setelah kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya pada hari yang ketiga, kemudian 40 hari Yesus masih bersama-sama dengan muridnya, dan Yesus juga menampakkan diri dalam setiap momen, dan dalam setiap momennya itu juga Dia memberikan pengajaran-pengajaran, dan Dia meneguhkan apa yang perlu untuk diteguhkan. Dia menekankan apa yang perlu ditekankan sebelum murid-muridnya tidak berjumpa dengan Dia lagi secara fisik, tidak mendengar Dia lagi secara langsung. Apa yang Yesus mau tekankan, apa yang Yesus mau ajarkan kepada para murid, itu yang perlu juga untuk kita perhatikan, supaya kita juga mengalami apa yang Yesus mau kita alami, seperti murid-murid dalam peristiwa yang kita bisa lihat. Mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-24. Sesungguhnya saya ingin membawa kita ayat 1 sampai ayat yang ke-49, tetapi ini terlalu panjang. Saya akan mengutip beberapa bagian untuk kita baca dan nanti kita renungkan ayat-ayat yang akan kita baca ini. Ini adalah peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Kalau perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kebangkitan Yesus. Dari pembacaan ini saya melihat ada beberapa poin penting yang Tuhan mau ajarkan, tekankan kepada para murid pada waktu itu. Yang pertama, Dia mau para murid mengerti dengan pengertian yang benar. Sekali lagi, Yesus mau para murid memiliki pengertian yang benar, sehingga mereka mengerti dengan pengertian yang benar itu. Mari kita melihat di ayat yang ke-21. Di sana ada terjadi misunderstanding. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ketika ada murid yang berjalan ke Emmaus, lalu mereka berjumpa dengan Yesus. Dalam perjumpaannya dengan Yesus, Yesus bertanya, apa yang kalian sedang bincangkan? Apa yang kalian sedang ceritakan? Lalu salah satu murid yang bernama Kleopas, ini bukan salah satu dari ke-11 rasul atau 12 rasul. Kleopas berkata, apakah engkau satu-satunya orang asing di sini sehingga engkau tidak tahu apa yang terjadi? Dia menceritakan bagaimana Yesus yang mereka lihat mujizatnya, pengajarannya mereka kagumi, ternyata Dia harus mati, padahal Dialah yang kami harapkan untuk menjadi pembebas orang Israel. Ini adalah harapan mereka. Ini terjadi misunderstanding. Mereka tahu kitab suci, mereka membaca kitab suci, dan mereka memiliki pengharapan bahwa nanti Yesus, Mesias ini akan datang sebagai pembebas bagi orang-orang Israel, yaitu membebaskan mereka dari penjajahan. Yang pada waktu itu mereka sedang dijajah oleh Romawi. Dan mereka berharap Mesias, Yesus itu membebaskan dari penjajahan itu, dan mereka menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi sampai Yesus mati pun, sampai Yesus mati, tidak terjadi juga pembebasan atas penjajahan itu. Bahkan sampai Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, bahkan sampai kisah para rasul-rasul, penjajahan Romawi masih ada. Yesus meluruskan kesalahmengertian orang-orang Israel pada waktu itu, khususnya para murid. Dia meluruskannya. Ayat 25,
Kita lihat ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus selalu meluruskan cara berpikir si Kleopas pada waktu itu. Bagi Yesus, pengertian yang benar ini adalah pemahaman yang penting harus dimiliki oleh para murid. Kalau salah mengerti, maka salah meresponi. Kalau salah meresponi, salah langkah. Saudara, Yesus meluruskan pengertiannya. Mesias datang bukan untuk membebaskan Israel secara fisik dari perbudakan, dari penjajahan Roma. Tetapi Yesus datang, Mesias anak Allah itu datang untuk membebaskan seluruh umat manusia dari dosa, dari maut yang kekal. Itulah tujuan Yesus datang. Itulah tujuan Mesias datang. Ini kesalahpahaman yang begitu penting untuk diluruskan. Jadi Tuhan Yesus sampai berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ini bicara tentang kitab suci. Tuhan Yesus menjelaskan kitab suci kepada Kleopas. Untung saja Kleopas ternyata orang yang membaca kitab suci, belajar kitab suci. Makanya Kleopas bisa berdiskusi dan agak nyambung sedikit lah gitu. Tuhan bilang, kamu sudah baca tapi tidak percaya, tapi tidak mengerti. Jadi Kleopas baca. Mungkin orang-orang Israel pada waktu itu mereka tidak baca seperti kita. Kita hari ini punya buku, masing-masing orang punya buku Alkitab. Bahkan satu orang ada yang punya 5, ada yang punya 3, ada yang punya 2 Alkitab di rumahnya. Tapi apakah kita baca? Orang Israel pada waktu itu mereka tidak punya buku masing-masing. Hari ini kita di gadget kita, di HP sudah ada Alkitab. Orang-orang waktu itu tidak punya. Mereka bisa mendengarkan kitab suci. Mereka hanya bisa mendengar pembacaan kitab suci di sinagog, di tempat-tempat ibadah orang Yahudi. Mereka hanya dengar. Mereka tidak bisa membacanya secara pribadi. Yesus bilang, engkau membaca, engkau mengetahui kitab suci, mendengar, tetapi tidak percaya, tidak mengerti. Pertanyaannya, apakah hari ini kita mengerti kitab suci? Jangan dulu bertanya mengerti, apakah kita membaca kitab suci? Yang Tuhan mau adalah kita membaca kitab suci. Kita membaca kitab ini, lalu Tuhan akan memberikan pengertian yang benar, meluruskan pengertian kita. Maka langkah pertama, ketika seseorang mau punya pengertian yang benar tentang Tuhan adalah harus membaca kitab suci. Harus membaca kitab suci. Maka Tuhan menganggap pengertian yang benar itu sangat penting bagi orang percaya. Pengertian tentang apa? Pengertian tentang kitab suci. Maka langkah pertama kita mengerti kitab suci adalah baca kitab suci. Maka Tuhan yang akan memberikan kita pengertian yang benar. Saudara-saudara, silahkan membaca kitab suci. Tuhan menganggap penting pengertian tentang kitab suci. Maka ketika dia bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya, dia katakan, makna kitab suci yang sebenarnya adalah tentang Yesus. Mengapa kitab suci ini begitu penting? Karena kitab suci adalah histori. Kitab suci adalah histori. Cerita tentang dia. Siapa dia? Dia adalah Allah. Cerita tentang Allah. Jadi kitab suci bukan cerita tentang para nabi, bukan cerita tentang para rasul. Ini bukan cerita tentang orang-orang yang sudah sembuh dari sakit, bebas dari kerasukan setan. Memang ada kisah-kisah itu di dalamnya, tetapi kisah ini adalah, buku ini adalah, kitab suci adalah kisah tentang Allah. Maka mengapa kita penting membaca kitab suci? Karena ini adalah tentang Allah. Bagaimana kita
mau kenal Allah kalau kita tidak membaca kitab suci? Kalau Tuhan bilang kenal Allah, mengenal Dia adalah hal yang penting dalam kehidupan kita, maka cara untuk mengenal Dia adalah membaca kitab suci. Bacalah Alkitab. Baca, saudara. Ini dia. Jadi Tuhan Yesus meluruskan cara pandang Kleopas terhadap kitab suci. Kleopas ingin Mesias membebaskan Israel dari tekanan Romawi, tetapi Yesus katakan, sesungguhnya kitab suci berkata akan terjadi pembebasan atas perbudakan yang lebih besar daripada sekedar penjajahan Roma atas Israel. Tetapi perbudakan terbesar adalah perbudakan iblis terhadap manusia. Iblis membudak manusia untuk melakukan dosa. Maka Yesus mati untuk mengalahkan iblis, mengalahkan dosa dan maut. Itulah yang Tuhan kerjakan. Jadi ini yang pertama. Yesus membuka pikiran mereka. Ayat 44 dan ayat 45, firman Tuhan katakan, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, kata Yesus, dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Sekali lagi saya ulangi di bagian itu, yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa ini kalau CCA kan ditanya, apa saja kitab-kitab Taurat? Ya kan? Kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah itu, kitab Nabi-Nabi dan seterusnya, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, ditambah kitab syair lagi. Berarti kitab-kitab itu semua berbicara tentang aku, kata Tuhan Yesus. Berbicara tentang Yesus. Ayat 45, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Yesus memberikan mereka pengertian tentang kitab suci. Ternyata kitab suci itu adalah histori. Kitab suci ini adalah cerita tentang Yesus. Maka saudara-saudara, pengertian apakah yang terpenting dalam hidupmu? Ilmu apakah yang terpenting dalam hidupmu? Firman Tuhan katakan, yang penting, yang terpenting adalah pengertian kita tentang kitab suci. Bukan karena saya sarjana teologi saya berkata seperti ini, bukan. Bukan karena saya hamba Tuhan saya bicara seperti ini. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus bangkit dan Dia memberitahukan kepada murid-muridnya. Dia menekankan penekanan tentang betapa pentingnya mengerti kitab suci dengan pengertian yang benar. Saya ingat khotbah pendeta Dr. Pamuji, Alkitab ini bukan kotak obat. Waktu kita sakit kita buka kotak obat dan cari obat yang tepat. Kalau luka, cari obat luka dan berikan di luka kita. Kadang-kadang orang lihat Alkitab seperti kotak obat. Waktu lagi sedih, apa ayat-ayat yang bisa untuk mengobati kesedihan. Waktu sedang bersuka cita, mana ayat-ayat tentang bersyukur. Waktu ingin membangun rumah, mana ayat-ayat tentang pembangunan. Waktu sedang berusaha, mana ayat-ayat tentang berusaha. Jadi seperti kotak obat. Tidak salah juga seperti itu. Tetapi yang utama Alkitab ini bukan untuk itu. Itu semua tentang kita. Atau ada juga, ini masih khotbah pendeta Pamuji waktu itu, dia bilang, ada juga orang yang melihat Alkitab ini, memperlakukannya seperti kulkas, lemari es. Hari ini mau makan apa, buka kulkas, cari, hari ini mau makan ini, ambil. Lihat, hari ini pengennya baca ini, hari ini pengennya renungkan tentang ini. Kita membaca Alkitab bukan sesuai keinginan kita, tetapi kita yang menundukkan diri kita pada keinginan Tuhan melalui firman Tuhan. Maka kita membaca Alkitab. Kitab ini adalah cerita tentang Allah. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, itu yang kita lakukan. Jadi saudara, sah-sah saja kalau kita merasa sedih, cari ayat yang bisa menghibur kita, silahkan. Saudara, itu baik. Tapi ingat, yang utama adalah membaca Alkitab itu untuk betul-betul mengenal Yesus.
Sang Juru Selamat kita, dialah Tuhan yang benar. Ini yang pertama. Jadi aplikasinya adalah bacalah Alkitab. Baca firman Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan kita masih bisa membaca firman Tuhan hari ini. Yang kedua, dari yang pertama Tuhan mau kita mengerti. Yang kedua, Tuhan mau kita percaya. Oke, kita lihat ayat 39. Ayat 39, firman Tuhan berkata, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Tuhan mau kita percaya pada kebangkitannya. Percaya bahwa dia betul-betul Tuhan, dia betul-betul sudah menang atas maut. Jangan ragu. Karena apa? Karena murid-murid di sini ternyata ragu. Coba kita lihat di ayat yang 38, Yesus berkata, akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ragu-ragu, murid-murid ragu-ragu itu. Tuhan menjawab keraguan-raguan mereka di ayat yang ke-39. Rabalah aku, lihatlah aku. Sudah disuruh lihat, disuruh raba lagi. Tuhan Yesus bilang, aku bukan hantu, aku punya daging, inilah aku. Yesus bangkit, betul. Mereka percaya? Oh, ternyata mereka tidak percaya. Coba lihat lagi ayat yang ke-40, ayat 41. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Berkatalah ia kepada mereka, Yesus berkata lagi, adakah padamu makanan di sini? Ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ini Yesus berikan pembuktian lagi. Supaya apa? Supaya murid-muridnya percaya. Jadi yang penting, pertama tadi Tuhan mau kita mengerti kitab suci. Yang kedua, Tuhan mau kita percaya akan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Percaya bahwa Yesus telah mati. Betul, Yesus telah mati. Yesus telah bangkit. Betul, Yesus telah bangkit. Dia mau kita percaya. Percayakah saudara? Hari ini mari, yang iblis buat kepada kita adalah dia membuat kita menjadi ragu-ragu tentang pengorbanan Yesus. Iblis buat kita ragu-ragu Yesus betul-betul mati atau tidak, Yesus betul-betul bangkit atau tidak. Iblis membuat hari ini orang-orang ragu. Bahkan waktu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, orang-orang disuruh untuk menyebarkan hoax, berita bohong. Jadi hoax bukan hanya hari ini, tapi waktu itu sudah disuruh sebarkan hoax. Beritakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Jadi orang-orang tidak percaya Yesus bangkit. Nah, ini hoax. Saudara, bersyukurlah kalau hari ini kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi kita percaya. Dan betul kata Tuhan, waktu dia menampakkan diri dan Thomas ragu kepada dia, Thomas mencucukkan tangannya ke lubang paku, bekas lubang paku, dan kepada bekas luka Yesus. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, kamu melihat, lalu kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Saya dan saudara kita semua adalah orang-orang yang tidak melihat, tetapi kita percaya. Karena apa? Karena ada berita. Sekali lagi, baca berita tentang dia. Maka yang Tuhan mau adalah kita percaya. Percaya Yesus betul-betul telah bangkit. Jangan ragukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang terakhir. Apa yang Yesus mau? Yang dia mau adalah kita melakukan perintahnya. Apa yang Yesus perintahkan? Apa yang Yesus mau untuk kita lakukan? Tuhan mau kita memberikan berita tentang dia. Sekali lagi, Tuhan mau kita membagikan, menceritakan berita tentang dia kepada segala bangsa. Kita lihat di ayat yang ke-47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem.
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ini adalah berita yang penting. Berita yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kita beritakan. Yang pertama, tentang pertobatan. Pertobatan siapa? Apakah pertobatan Yesus? Tidak, Yesus tidak perlu bertobat. Jadi siapa yang bertobat? Kita, saya, kita semua. Kita perlu pertobatan. Kalau saya mengkaji ayat ini, pertobatan di sini bicara tentang pertobatan pribadi. Pertobatan pribadi. Semua orang perlu melalui tahap. Semua orang Kristen harus melalui tahap ini, yaitu pertobatan. Pertobatan secara pribadi. Pertobatan itu berarti kita betul-betul memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus. Pikiran kita, perkataan kita, hati kita, semua, seluruh tubuh kita berikan kepada Yesus. Untuk apa? Untuk Dia pegang dan Dia kendalikan sesuai dengan kehendaknya bagi kita. Jadi bukan kita lagi yang berkuasa atas tubuh kita, bukan kita lagi yang berkuasa atas mulut kita, sehingga kita seenak-enaknya saja kita mau bicara apa, seenak-enaknya saja kita mau pikir apa, seenak-enaknya saja kita mau gunakan tangan kita untuk apa, seenak-enaknya saja kita menggunakan kaki kita untuk apa. Tidak. Bertobat berarti betul-betul berbalik. Dulunya kita adalah Tuhan atas diri kita, sekarang Yesus menjadi Tuhan atas diri kita. Dialah yang berotoritas penuh atas diri kita. Semua karena kasih-Nya kepada kita. Itu sudah kita terima. Kita betul-betul mengerti. Kita betul-betul percaya kepada Dia. Dan ketika kita sudah percaya kepada Dia, maka tidak ragu-ragu kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Dia, dan Dia akan memegang hidup kita. Dia mengendalikan hidup kita sesuai dengan tujuannya bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berita yang Tuhan mau. Berita tentang pertobatan. Mari kita ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Cerita tentang pertobatan kita. Maka orang-orang pun perlu mengalami pertobatan seperti kita. Orang-orang perlu berbalik, beralih dari pengandalan diri kepada Yesus Kristus. Itu yang harus terjadi. Ceritakan secara sederhana, simpel saja, bisa melalui mulut kita. Dan Tuhan mau kita menjadi surat yang terbuka, yang dibaca oleh orang. Orang akan melihat hidup kita dan orang diberkati. Orang akan paham. Orang akan tahu siapa yang memimpin hidup kita, siapa yang berotoritas, siapa yang berkuasa atas hidup kita. Lalu berita yang selanjutnya adalah berita tentang pengampunan dosa. Ini dia. Ketika kita bertobat, itu adalah bagian kita. Yang Tuhan mau kita kerjakan adalah kita bertobat. Kita menyadari, kita betul-betul secara sadar penuh kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Ini dosa-dosaku, ini kesalahanku, pelanggaranku. Hari ini aku mau Tuhan yang pegang hidupku. Aku serahkan hidupku seutuhnya kepada Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah berikan kita pengampunan dosa. Itu yang dibutuhkan. Itu dibutuhkan. Itu kebutuhan oleh semua orang. Semua orang membutuhkan pengampunan dosa. Tanpa pengampunan dosa, dosa masih ada. Dosa akan membawa manusia kepada kebinasaan, maut. Tapi ketika Tuhan mengampuni dosa, Tuhan menyucikan kita, maka kita betul-betul layak untuk masuk ke sorga bersama dengan Dia yang telah mengampuni kita, menyucikan kita. Beritakanlah pengampunan dosa kepada semua orang. Pengampunan dosa bicara tentang kasih Allah kepada manusia. Pengampunan dosa bicara tentang Yesus. Jadi beritakanlah Yesus kepada semua orang. Beritakanlah pengampunan dosa. Ini adalah berita anugerah. Berita anugerah ini bisa kita bagikan kepada siapa saja. Ini berita baik, ini berita sukacita. Saudara, malam ini kita ada dalam perenungan. Perenungan kita tentang karya Kristus yang sudah bangkit bagi kita. Maka mari kita seperti yang Tuhan inginkan, mengerti dengan pengertian yang benar tentang Tuhan, bahwa Yesus adalah satu-satunya tokoh utama. Yesuslah pribadi yang menjadi pusat kehidupan, dan Dialah yang dibicarakan dalam kitab suci ini. Seluruh kitab suci, perjanjian baru berbicara, bercerita tentang Yesus, apa yang Yesus ajarkan, dan ini semua tentang Yesus. Maka
miliki pengertian yang benar, baca firman Tuhan, dan Roh Kudus akan memberikan kita pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Percaya, Tuhan mau kita percaya. Dia meneguhkan iman para muridnya. Dia berulang-ulang memberikan pembuktian demi pembuktian supaya para murid percaya. Mereka melihat dan mereka percaya. Hari ini yang berbahagia adalah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat tapi percaya. Maka berbahagialah karena kita percaya. Dan kebahagiaan bukan di dunia ini saja, tetapi kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang kekal. Percaya kepada Yesus, kita berbahagia. Kebahagiaan itu kekal. Dan yang ketiga, lakukanlah, beritakanlah, ceritakanlah tentang pertobatan. Pertobatan siapa? Pertobatan kita yang telah diubahkan melalui karya Kristus. Lalu, beritakanlah tentang pengampunan dosa dari Yesus kepada semua manusia. Ini firman Tuhan buat kita. Saudaraku, mari kita bersyukur atas firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah berkarya buat kami. Kami mau memiliki sikap yang benar, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami dengan kuasa Roh Kudus. Lebih dalam lagi, lebih dari apa yang hamba bisa bicarakan, Roh Kudus dengan kuasa yang begitu besar, kasih yang begitu besar, akan menjamah hati setiap kami, saudara-saudara hamba yang ada di rumah, di kos. Tuhan menjamah hati semua kami ya Bapa, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.